Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi pada hari Minggu tanggal 3 Mei. Dan marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama memulai kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam kehidupan kami Tuhan, dan rancangan-Mu begitu indah terjadi di dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. tak ada lembah kelam, Tak ada lembah kelam yang kau ku lewati tanpa hadir-Mu.
bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kita akan memasuki ibadah pada hari Minggu tanggal 3 Mei dengan bersama-sama mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapa Surgawi, kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih pada hari ini kami kembali datang berkumpul bersama-sama untuk boleh berbakti di rumah masing-masing. Dan kami saat ini mau Tuhan fokus kepadamu karena kami tahu Engkau Allah yang ada di mana-mana. Engkau ada Allah yang omnipresent. Engkau selalu ada dimanapun kami berada. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa supaya Kau ampuni dosa dan kesalahan kami dalam kata-kata kami yang kurang tepat yang kami sampaikan, di dalam kehidupan kami yang tidak benar menurut hukum Tuhan, dan segala sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mohon kiranya pengampunan. Kiranya darah Kristus yang telah dicurahkan di atas bukit Golgota berkuasa menyuci bersihkan kami dari segala bentuk kesalahan dan dosa, dan supaya kami layak datang beribadah pada pagi hari ini. Kami mohon juga pimpinan Tuhan dari awal sampai akhir dalam kebaktian kami, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan seluruh jemaat-Mu diberkati. Karena demi nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 diambil dari Roma pasal yang ke-9 ayat ke-30 sampai dengan Roma pasal ke-10 ayat yang ke-15. Demikianlah sabda firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara, keinginan hatiku, doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup oleh karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata, demikian,
Jangan katakan di dalam hatimu siapa yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbahagialah saudara dan saya yang senantiasa rindu membaca Alkitab firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Haleluya. Amin. Sebelum mendengarkan sabda firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan Engkau berikan sekali lagi untuk kami boleh berbakti pada hari Minggu ini mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus menolong kami, bukan saja mengerti dengan akal budi, tetapi mengubah seluruh sikap hidup kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tutup sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, supaya apa yang disampaikan adalah kebenaran firman yang memerdekakan, yang menguatkan, dan menolong kami untuk hidup di dalamnya. Berbicaralah ya Tuhan, kami merindukan sabda-Mu. Demi nama Tuhan kami, Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, seperti yang kita dengarkan di minggu yang lalu, maka hari ini adalah lanjutan dari apa yang sudah kita dengarkan pada hari Minggu yang lalu. Karena ini serial, saudara, dan kita akan mempelajari pada hari ini tentang kebenaran Allah. Ya, kebenaran Allah, the righteousness of God. Kalau di dalam bahasa Yunaninya dikaisune. Nah, saudara, hari ini, dari dulu sampai hari ini, masih banyak gereja yang berdebat, yang terus tidak pernah berhenti di dalam perdebatan tentang ajaran pembenaran atau justification atas orang-orang yang berdosa. Ada gereja yang mengajarkan demikian, saudara. Allah yang memberikan status pembenaran atas diri seseorang. Dan pembenaran Allah ini, itu terjadi karena dia percaya atau iman percaya orang itu. Sehingga yang Allah lihat bukan lagi apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, tetapi yang dilihat adalah apa yang Yesus kerjakan. Tidak lagi dilihat apa yang dia lakukan yang benar, atau kebenaran orang itu, tetapi yang dilihat adalah apa yang Yesus lakukan, kebenaran Kristus. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada juga gereja yang punya pandangan berbeda. Dia mengatakan, atau gereja ini mengatakan, Allah baru bisa membenarkan seseorang ketika kebenaran Kristus itu mengubah dan mentransformasi orang itu. Sehingga orang itu bisa melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar.
Nah, jangan bingung saudara, nanti kita akan pelajari lebih detail apa perbedaan keduanya. Dan sekarang muncul lagi saudara pandangan baru yang mengatakan apa saudara? Bahwa Allah membenarkan seseorang berdasarkan pembenaran yang bersifat eklesiologis atau pembenaran berdasarkan komunitas orang percaya. Jadi menempatkan orang percaya itu dalam satu komunitas umat Allah. Oleh karena itu kebenarannya bergantung kepada di mana dia bergereja. Kalau dia bergereja di pengajaran yang nggak betul atau salah atau sesat, ya, karena dia bergereja di situ, maka Allah tidak akan membenarkan dia. Sekalipun dia percaya, karena gerejanya ngaco, begitu. Nah, oleh karena itu, saudara, banyak yang berkata, hati-hati, jangan salah pilih gereja. Karena kalau salah pilih gereja, bisa masuk neraka, katanya begitu. Ya, ini pandangan yang ketiga, saudara. Nah, umpamanya seperti apa, saudara? Pandangan ketiga ini, seperti penyebaran virus corona, saudara-saudara, COVID-19. Kalau COVID-19 sudah masuk ke dalam satu cruise, maka seluruh penumpang, seluruh krunya dianggap kondisinya dangerous, berbahaya, saudara. Jadi kalau ada saudara masuk dalam satu gereja yang kena kontaminasi pengajaran sesat, maka seluruhnya rusak. Begitu, kira-kira begitu umpamanya, saudara. Nah, hari ini saudara, kita tidak memperdebatkan mana teologi yang benar. Ya, pandangan mana yang paling benar. Kita balik ke Alkitab aja, saudara. Daripada repot mengkomentari pendapat-pendapat yang simpang siur di mass media tentang pengajaran ini, pengajaran itu, kita jadi pusing kepala kita. Kembali back to the Bible. Kembali kepada apa yang Alkitab ajarkan, saudara. Nah, kita akan mempelajari hari ini tentang kebenaran Allah dan bagaimana Allah membenarkan seseorang. Ya. Nah, saudara, seperti saya katakan tadi, ada 3 macam. Nah, kita akan pelajari lebih detail. Yang pertama, ya, yang tadi saya sampaikan garis besarnya, sekarang saya detailnya. Pembenaran berdasarkan status orang percaya di hadapan Allah. Nah, saudara, pengajaran ini menyatakan penekanannya adalah kebenaran itu sumbernya hanya satu-satunya berasal dari Allah. Kebenaran itu tidak bersumber kepada manusia, tapi satu-satunya sumbernya adalah Allah itu sendiri. Sehingga ketika orang itu dibenarkan, status pembenarannya Allah yang menentukan. Bukan manusia yang menentukan, bukan dirinya yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Kalau dilihat secara manusia, dia tetap orang berdosa. Ya, tapi kalau di hadapan Allah dia benarkan, itu haknya Allah membenarkan dia. Jadi tidak tergantung ya siapa yang ngomong, tetapi tergantung Allah sendiri yang menentukannya. Nah, saudara, gereja Protestan tradisional itu memegang teguh pandangan ini, bahwa yang namanya kebenaran Allah itu hak Allah, tindakan bebas Allah yang secara hukum menjustify, yang secara hukum membenarkan orang berdosa. Lalu cara gimana? Dengan menimpakan dosa itu kepada Kristus. Jadi harusnya dia yang dihukum, sekarang nggak dihukum, dibenarkan, tapi penghukuman tetap jalan. Tapi siapa yang menanggung? Kristus. Kristus yang disalibkan itulah yang menanggung setiap dosa yang harusnya ditimpakan kepada orang yang berdosa ini. Jadi kebenaran itu Allah memberikan, tapi ada korbannya, yaitu Yesus. Sehingga semua hutang dosa tidak lagi diperhitungkan kepada diri orang yang dibenarkan ini oleh Allah, ya, bukan dirinya sendiri, bukan komunitasnya, tapi Allah sendiri. Nah, ini saudara yang dianut oleh pandangan yang pertama tadi. Ya. Jadi ketaatan dan kebenaran Kristus itulah yang diperhitungkan kepadanya. Apa yang Yesus lakukan ketika dia mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Nah, seluruh kebenaran ini, kebenaran Allah ini diperhitungkanlah kepada dia. Itu maksud yang pertama, saudara ya. Yang kedua sekarang,
pembenaran Allah berdasarkan perubahan hidup. Jadi Allah membenarkan kalau you berubah. Kalau you nggak berubah, Allah nggak bisa membenarkan kamu. Gitu. Nah, ini pandangan gereja yang kedua, saudara, bahwa kebenaran Allah itu tergantung etis dan moral. Ya, kalau orang itu berubah, ada buktinya bahwa Allah sedang bekerja dalam hidupnya. Kalau dia tidak berubah, berarti Allah tidak bekerja, berarti dia tidak bisa dibenarkan. Begitu. Nah, pandangan kedua ini, saudara, lebih dikenal dengan perkataan impartasi dalam bahasa itunya, saudara. Teologisnya, impartasi artinya memasukkan atau menginjek. Ya, kalau orang disuntik, saudara, disuntik, dimasukkan vaksin. Nah, seperti itu. Ya, jadi orang ini mendapatkan pembenaran karena kebenaran Kristus itu dimasukkan ke dalam dirinya. Nah, sebagai akibatnya, tuntutan untuk perbuatan yang baik menjadi satu syarat, saudara, yang menyatakan apakah orang ini dibenarkan atau tidak dibenarkan, tergantung hidupnya berubah nggak. Kalau hidupnya berubah, berarti dia dibenarkan. Kalau hidupnya ngaco, nggak dibenarkan. Kira-kira begitu. Nah, hidupnya tidak mengalami transformasi, tidak mengalami perubahan, tidak berbuat baik, dia tetap tidak bisa dibenarkan. Karena sikap perbuatan menunjukkan tidak ada kebenaran Allah di dalam dirinya. Tidak ada dimasukkan kebenaran Kristus di dalam dirinya. Mengerti ya, saudara? Yang kedua. Yang ketiga sekarang. Pembenaran Allah berdasarkan konteks umat pilihan Allah. Ini pengajaran, saudara, datang dari golongan New Perspective on Paul, NPP. Ya, golongan NPP ini menantang grup yang pertama dan grup yang kedua. Nah, terutama grup yang tradisional, ya, untuk kembali mengevaluasi konsep pembenaran Allah dan pembenaran iman yang diajarkan oleh Rasul Paulus, saudara. Nah, menurut NPP, ya, new concept dari Paul, ya, dikatakan konsep pembenaran oleh karena iman perlu ditempatkan dalam konteks Judaism pada abad pertama dan tidak boleh ditempatkan dalam konteks perdebatan setelah Kristus atau perdebatan pada zaman ini. Jadi harus kembali ke saat itu, konteks pada saat itu, maksudnya begitu, saudara. Hasilnya adalah kebenaran Allah tidak lagi didasarkan kepada tindakan juridis, tindakan hukum dari Allah yang membenarkan dosa, melainkan karena Allah setia kepada perjanjiannya atas umat pilihannya. Jadi tergantung dari kesetiaan Allah akan umat pilihan yang dia ada covenant dengan perjanjian dengan umat pilihannya. Oleh karena itu, NPP memandang kebenaran Allah bukan lagi kebenaran yang diterima orang berdosa melalui iman. Ya, tetapi adalah penerimaan Allah secara kolektif atas umat tertentu. Nah, dengan demikian, saudara, mereka yang menganut paham ketiga NPP ini sudah menggeser, sesungguhnya sudah menggeser, saudara, isu utama pembenaran Allah. Tidak lagi ditentukan berdasarkan rencana penyelamatan, tetapi berdasarkan eklesiologis, yaitu perjanjian Allah dengan umatnya, yaitu sekarang itu gerejanya. Nah, pagi ini, saudara, kita coba mendalami konsep yang sesungguhnya yang Paulus mau nyatakan dalam Alkitab. Ya, saya nggak katakan 1, 2, 3, tapi sekarang kembali kepada yang esensial yang Tuhan katakan di dalam Alkitab melalui Paulus. Nah, kita akan pelajari di sini. Saudara, sebelum kita pelajari, kita harus melihat apa maksud, apa pemikiran Paulus dalam hal ini. Mengapa? Karena sesungguhnya Paulus itu punya latar belakang Judaisme yang sangat kuat. Dia adalah anak buah dari Gamaliel. Dia juga orang Benyamin dari suku Parisi, saudara. Ya, dan dia aktif di dalam melakukan hukum Taurat, saudara, pada saat itu. Dan dia memahami pengajaran-pengajaran di Perjanjian Lama, saudara. Jadi, saudara, kita ingin tahu, kita akan pelajari
Apa konsep pembenaran Allah yang ada di pikiran Paulus saat itu? Oleh karena itu, saudara, konteks daripada pemahaman ini harus kita ketahui lebih dahulu. Apa yang ada di pikiran Paulus? Nah, saudara, di dalam perjanjian lama itu sendiri, kebenaran Allah setidak-tidaknya ada 3 makna yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Yang pertama adalah faithfulness atau kesetiaan Allah terhadap perjanjian dengan bangsa Israel. Betul. Allah setia akan janjinya. Allah tak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Perjanjian tetap kekal dari kekal sampai kekal. Perjanjian Allah. Yang kedua adalah keadilan Allah. Allah itu adil. Khususnya adil kepada kaum yang miskin, kaum yang tak berdaya, kaum yang disingkirkan. Allah itu mengasihani mereka dengan keadilannya. Yang ketiga, kuasa penyelamatan yang bersifat eskatologis, ya, yang memulihkan segala sesuatu. Kalau kita kembali, saudara, di kitab Kejadian, Allah menjadikan segala sesuatu baik adanya. Lalu kita di kitab Wahyu, saudara, langit baru dan bumi baru. Back to the Garden of Eden. Ya. Jadi secara eskatologis, ya, eskatologis itu artinya adalah pandangan ke depan tentang sesuatu yang akan terjadi ketika Kristus datang kedua kali. Eskatologis. Dan eskatologis ini ada kaitan hubungannya dengan penciptaan yang pertama. Langit baru, bumi baru ada kaitannya dengan langit dan bumi yang lama, saudara. Jadi dikatakan kebenaran Allah ini 3 makna itu tadi. Kesetiaan Allah atas janjinya, keadilan Allah atas umatnya, terutama yang kaum papa, kaum yang tersingkirkan. Dan ketiga, kuasa penyelamatan yang bersifat eskatologis sampai ke dalam kekekalan itu. Nah, saudara, ketika Allah dikatakan sebagai Allah yang benar, the righteous God, maka saudara, kebenaran ini ada kebenaran yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Bukan sesuatu yang abu-abu, nggak jelas begitu. Bukan sesuatu yang nggak pasti, ya. Bukan sesuatu bisa diragukan, tidak. Ini kebenaran mutlak, ya. The absolute truth, ya. The absolute righteousness, itu maksudnya, saudara. Nah, contohnya adalah di dalam Perjanjian Lama dikatakan oleh Hakim-Hakim 5 pasal 11, saudara, kemenangan Deborah atas Sisera, ya, dalam Hakim-Hakim 5 ayat 11. Dikatakan di situ perbuatan Tuhan yang adil. Ya, saat itu nggak ada tuh, saudara-saudara. Mereka hakim yang pria. Ada hakim yang wanita. Akhirnya dipakai, saudara. Jadi, saudara, ketika tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan, Allah memakai Deborah untuk menjadi hakimnya. Dan di dalam hal ini, Allah bertindak adil. Nggak ada seseorang pun yang bisa membantah itu, saudara. Dan tindakan penyelamatan Allah ini ada bentuk kesetiaannya kepada umatnya. Dan dia menentukan siapa yang mau dipilihnya. Demikian juga Yesaya 51, 4-5, saudara. Ini kaitan erat antara tindakan pembelaan, ya, tindakan penyelamatan dengan kebenaran. Ya. Ini kuat sekali hubungan yang kaitannya, saudara. Allah setia dan atas janjinya, dan Allah melakukan sesuai dengan kesetiaannya itu dalam bentuk penyelamatan. Ya, kesetiaan dan penyelamatan itu satu kebenaran. Nah, kebenaran Allah juga dinyatakan dalam keadilannya. Jadi, saudara, kaitannya semua antara kata-kata yang saya ucapkan ini bikin saudara agak bingung, mungkin, saudara. Tapi ini satu kenyataan. Kebenaran Allah itu banyak sisinya. Kalau kita sebut kebenaran Allah, ada keadilannya, ada pembelaannya, ada juga keselamatannya. Ya, ada keadilan Allah dalam kebenaran Allah itu, saudara. Jadi pengadilan atau kebenaran Allah itu, saudara, dinyatakan juga secara hukum. Ya, ketika di-justify, seseorang dibenarkan, itu dasarnya adalah patokan hukum. Siapa yang serap hukum? Tuhan. Siapa yang membenarkan? Tuhan. Justification by faith, Tuhan bilang begitu. Pemahaman ini, saudara, ada relasi. Jadi ketika Allah membenarkan, itu karena ada relasi.
Kalau saya mau tanya kepada saudara, kalau kita punya anak, mungkin anak kita salah, saudara. Tetapi ketika anak kita mendapat ancaman, kita bela enggak? Logikanya gitu aja, saudara. Itu masalah relasi. Jadi ketika Allah menjustify orang-orang pilihannya karena Allah punya hubungan dengan dia. Saudara nggak mungkin kan kalau ada anak orang lain saudara bela, itu bukan anakmu. Tapi ketika anakmu sejelek-jeleknya anakmu, itu tetap anakmu, saudara. Sejahat-jahatnya anakmu, itu tetap anakmu, saudara. Ini about relationship, about hubungan, saudara. Allah berhubungan dengan kita, umat pilihannya. Dan kita dibela di situ bukan karena kita baik dan benar, tapi karena kita punya relasi dengan dia, saudara. Nabi Amos menyatakan, ketika bangsa Israel punya relasi yang khusus dengan Allah, dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, ya, Allah memang membela, saudara, umat pilihannya. Ya, Allah selalu membela. Tetapi ketika relasi rusak antara umat pilihan dengan Allah, apa yang terjadi, saudara? Allah memakai bangsa lain untuk menghukum bangsa Israel. Itu yang terjadi, saudara. It's about relationship. Tapi ketika relationship itu sudah tidak baik, saudara, maka Allah yang mengasihi kita berubah menghukum kita. Nah, pembenaran ini, saudara, terus berlangsung kepada kekekalan. Ya, pengadilan terakhir, eskatologi yang saya katakan tadi. Nah, Allah akan menghadirkan keadilan dan kedamaian dalam seluruh dunia, dan kita adalah agent-agentnya. Jadi keadilan Allah dinyatakan melalui gerejanya, saudara, melalui umat pilihannya. Dan ini, saudara, bukan hanya terjadi sekarang, tapi dalam perjanjian lama juga sudah dikatakan bahwa umat pilihan Allah itu dipilih Allah untuk menyatakan keadilannya, untuk menyatakan kebenarannya. Nah, tetapi bedanya di mana, saudara? Konsep perjanjian lama dan konsep perjanjian baru. Faktor kuncinya adalah Tuhan Yesus. Ya. Jadi yang membedakan perjanjian lama dan sekarang adalah Tuhan Yesus. Konsep kebenaran Allah menurut Paulus, sesuai dengan yang saya katakan tadi, konsep Judaismnya, dia mengatakan begini, saudara, karakter Allah, ya, kesetiaan Allah akan perjanjiannya, dan tindakan Allah dalam penyelamatan. Jadi ini, saudara, persoalannya bukan hanya satu sisi, tetapi multi sisi, saudara. Ya, pembenaran Allah itu tidak lagi hanya dilihat dari satu sisi saja, tetapi menyangkut kepada banyak sisinya. Saudara kasih Tuhan, kita melihat di sini ada satu hal yang menarik, saudara. Apa yang menarik? Bahwa penyelamatan Allah itu dilakukan secara progresif, intensif, dan eskatologis. Progresif. Kita pada waktu di perjanjian lama, kita tidak mengenal siapa itu Kristus. Kita baru tahu di perjanjian baru. Tetapi Allah menyatakan itu sedikit demi sedikit sampai yang shadow, yang bayang-bayang menjadi real dan jelas. Jadi bertahap, saudara. Sesuai dengan pengetahuan dan iman kita yang progresif. Allah juga menyatakan reveal himself, menyatakan dirinya secara progresif. Intensif, tepat, kena sasarannya. Siapa yang dipilih itu yang diselamatkan, itu kena semua, saudara. Makanya ada disebutkan di dalam doktrin reform itu effective calling, saudara. Ini adalah intensif yang Allah lakukan, yang terus-menerus terjadi dan sampai berujung kepada eskatologis, yaitu penggenapan janji Allah di masa yang akan datang. Allah, saudara, melakukan perjanjian dengan Abraham dan keturunan Ishak dan Yakub. Ini progresif, intensif, dan eskatologis. Penggenapannya adalah Kristus. Dan konsep pembenaran Allah tidak lepas, saudara, dari pengalaman Paulus. Jadi kalau saudara-saudara Paulus tidak pernah berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik,
maka selamanya dia tinggal di dalam shadow. Dia tidak mengerti tentang siapa Kristus. Tapi ketika dia sudah dibukakan matanya, dia sudah melihat kebenaran Allah itu, maka disitulah konsepnya berubah. Ya, disempurnakan dari Judaismnya kepada Kristus, saudara. Dan pertobatan itu dia melihat yang progresif, intensif, eskatologis, dia melihat itu semua. Terpapar di depan matanya, saudara. Dan inilah yang ada konsep pemikiran pembenaran Paulus. Itulah sebabnya mengapa di dalam Roma pasal 1, 16-17. Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Progresif, intensif, eskatologis. Kita melihat ini semua, saudara. Ini yang ada konsep pemikiran Paulus, saudara. Dan inilah kata Alkitab. Jadi sekali lagi saya tidak argue dengan pandangan 1, 2, dan ketiga. Tapi ini adalah kebenaran itu, saudara, bahwa Allah menyatakannya itu kepada Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus. Banyak, saudara, kita teologinya terlalu dalam, tapi nggak ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Itu teori, saudara. Teori terlalu banyak bikin orang pusing, saudara. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan itu merubah paradigma Paulus. Semua konsep pemikiran Judaismenya diubahkan ketika dia mengalami Kristus. Jadi saya mau katakan apa yang saya katakan tadi mungkin sulit bagi saudara untuk mencernanya. It's okay, no problem, saudara. Yang saya tanyakan, saudara kenal Yesus nggak? Kalau saudara mengalami Tuhan, kenal Tuhan, forget about theology. Bukan saya bilang begitu, saudara. Saudara percaya ya, kalau saudara ada di gereja ini, nggak ada yang salah diajarkan. Pasti diajarkan hal yang benar. Saya cuma mengatakan apa yang saya sampaikan tadi untuk menyatakan kita gereja mengerti soal teologi, saudara. Jadi kalau mau berdebat soal teologi, saya juga berani. Tapi persoalannya apakah itu yang paling penting? Itu pertanyaannya, saudara. This is the most important thing in the church? No, it's about you and God, your relationship. Relasi kamu dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Ketika Paulus mengalami relasi dengan Tuhan Yesus, semua hidup yang lama diubahkan. Dari hidup lama menjadi hidup baru. Poinnya di situ, saudara. Apakah ada satu perubahan yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kita? Oleh karena Kristus ada di dalam kita. Jadi pembenaran itu, saudara, pembenaran oleh karena pekerjaan Allah, tapi buktinya nyata dalam hidup kita. Roma 9:30-31 Paulus mengatakan, jika demikian apa hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain tidak mengejar kebenaran, telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Artinya apa, saudara? Saudara dibenarkan bukan karena saudara benar. Saudara dibenarkan karena Yesus benar. Itulah sebabnya saudara dibenarkan. Tetapi ketika saudara dibenarkan, buktinya nyata dalam hidupmu. Karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Dan kebenaran-kebenaran Kristus itu akan kau hasilkan sendiri. Tanpa engkau sadari, itu akan terjadi. Jadi kalau ditanya apakah engkau dibenarkan karena kamu orang benar? Tidak, saya orang berdosa. Tetapi di dalam dosa saya menerima anugerah kasih Tuhan. Kristus telah mati bagi saya di kayu salib dan saya dibenarkan oleh karena Dia. Oleh karena kebenarannya. Dan saat ketika saya mau percaya, itu satu bukti bahwa kebenaran Kristus ada dalam diri saya. Karena saya diubahkan hati saya, diubahkan pikiran saya. Paulus diubahkan hidupnya. Penganiaya orang Kristen jadi pekabar Injil. Itu satu perubahan, saudara. Dan itu terjadi ketika dia mengalami Tuhan. Jadi terima kasih Tuhan, yang concern keprihatinan Paulus adalah supaya bangsa-bangsa itu diselamatkan
dekat dengan Tuhan, dibenarkan karena iman percaya mereka. Bukan karena mentaati hukum Taurat, ya, tetapi karena mereka mengasihi Tuhan. Ya, mereka memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Hari ini, saudara, saya tidak tahu banyak pengetahuan teologis yang di luar beredar. Mungkin banyak di antara saudara yang suka membaca atau mendengar ataupun suka nonton yang viral-viral itu. Satu hamba Tuhan mungkin menjelekkan hamba Tuhan yang lain. Satu hamba Tuhan mengkritisi hamba Tuhan yang lain. Saya mau mengajak kita semua, nggak perlulah seperti itu. Kembali saja kepada Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab, percayalah itu. Karena argumentasi itu tidak akan pernah berakhir, saudara. Siapa yang paling benar, siapa yang paling tidak benar, kita juga nggak mengerti. Tapi pegang aja doktrin yang benar. Apa yang dikatakan Alkitab, percayalah itu. Dan kebenaran yang sejati akan dibuktikan ketika kita eskatologis tadi bertemu dengan Tuhan. Disitulah segala sesuatu rahasia yang tersembunyi dibukakan kepada kita. Dan bagi kita yang percaya, berbahagialah, karena kita ada di tempat yang baik dan benar. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah apa yang kami sudah dengarkan tidak lalu begitu saja, tapi tinggal tetap dalam hati dan hidup kami. Dan saat ini Tuhan, ajarkan kepada kami tidak ikut polemik yang ada di sekitar kami. Justru dalam keadaan-keadaan seperti ini, biarlah kami tunduk diam di bawah kaki Tuhan, belajar kebenaran firman-Mu, dan bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan. Karena pada akhirnya, pembenaran kami bukanlah karena kami baik dan benar, tetapi karena kasih Tuhan yang membenarkan kami. Karena Kristus yang telah mati, yang telah membenarkan kami. Ampuni kami dosa-dosa kami kalau kami kurang percaya. Ampuni kami kalau relasi kami kurang baik dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan, belas kasihan-Mu yang mengubah seluruh hidup kami. Nah, kami berdoa bagi seluruh jemaat yang ada di rumah, Tuhan terus kuatkan iman mereka. Tuhan terus peliharakan dengan berbagai aktivitas yang sehat dan baik. Dan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Persembahan pada hari Minggu ini, tanggal 3 Mei, saya akan bacakan dari Mazmur pasal 4 ayat 6-8. Demikianlah sabda Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Saudara dikasih Tuhan, biarlah kita memberi persembahan ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Ketika saudara mentransfer dari bank account saudara kepada bank account gereja HIPC yang tertera di bawah ini, BSB number dan account number, berdoalah supaya persembahan ini bukan hanya sekedar rutinitas, tapi persembahan inilah persembahan hati saudara, yang saudara berikan untuk kebesaran dan kemuliaannya, dan untuk dipakai bagi kelebaran kerajaannya. Bagi saudara yang hari ini mengalami kesulitan untuk memberi, tidak bermasalah, karena bukan itu yang dituntut, tetapi saudara dituntut kasih saudara kepada Tuhan. Dan yang penting saudara adalah kita saling mendoakan, tetap saling mendukung, dan kita terus saling mensupport satu dengan lain dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Dan biar setiap saudara dan saya, apabila saudara membutuhkan sesuatu, ingat, langsung menghubungi saya atau elders yang lain, karena untuk itulah kita ada untuk saudara. Kita gereja ada untuk kita, oleh kita, untuk kebesaran Tuhan. Dan kita melakukannya dengan setia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah memberi. Biar Engkau berkati seluruh persembahan kami ini. Engkau mau pakai untuk kelebaran kerajaan-Mu, untuk menjadi kemuliaan-Mu. Dan juga Bapa berkati tangan-tangan yang mengelola, yaitu anggota KOM kami, supaya bisa digunakan dengan tepat dan baik sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat yang sudah memberikan, baik jemaat dari anggota HIPC
maupun dari mereka yang tergerak hatinya dan digerakkan oleh Tuhan untuk memberi, Tuhan yang akan melipat kali gandakan apa yang mereka berikan pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah dan berkat Tuhan. Dan kami bersyukur demi nama Kristus Tuhan kami berdoa. Bersama kita katakan, amin. Warta jemaat pada hari Minggu pagi ini, yaitu tanggal 3 Mei 2020, saya akan sampaikan sebagai berikut. Jemaat, sampai hari ini kita masih belum bisa bertemu di gereja dalam rangka kebaktian yang seperti biasa. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana kita lakukan saat kita ada di gereja Tuhan. Artinya, saudara, untuk pemahaman Alkitab tetap kita berjalan seperti biasa. Ya, ada PA Elwood, ada PA Preston, ada sekolah kitab malam, demikian juga ada PD Haleluya, dan tetap ada interaksi. Dan bagi saudara yang seperti saya katakan minggu yang lalu, yang membutuhkan untuk bisa dibesuk, untuk didoakan, mohon saudara segera menghubungi saya pribadi atau elders, untuk kami bisa mengkontak atau bisa mengunjungi saudara Bapak Ibu sekalian. Dan bagi orang tua, ingat saudara-saudara memang kesepian di rumah. Tetapi pemerintah melarang orang tua melakukan aktivitas banyak di luar untuk kebaikan kita semua. Oleh sebab itu bersabarlah para orang tua untuk bisa ada di rumahnya masing-masing. Kalau memang harus pergi ke shopping center diantar anak dan langsung pulang ke rumah. Demikian juga tetap ada social distancing, tetap 2 meter. Ya, dan kecuali di mobil saudara harus duduk di belakang atau bersama keluarga, bisa di depan. Tapi sekali lagi saudara tetap harus memperhatikan ya kesehatan dan juga memakai mask kemanapun sudah pergi, karena ini sesuatu yang baik untuk kita bisa jaga bersama-sama. Baik saudara, sampai jumpa minggu yang akan datang, tanggal 10 Mei kita akan merayakan hari Mother's Day. Tuhan memberkati. Hati yang baru kau berikan, untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, dan hati yang baru Kau berikan untuk ku dapat melihat rencana-Mu yang indah di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar ya Tuhan akan Engkau. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kau Bapa yang mengasihiku, Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku,
segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian hari Minggu tanggal 3 Mei 2020. Dan saat ini marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih yang datang dari Allah Bapa kita dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Hosiana,